Kapan kita harus melakukan pekerjaan kita? Kapan kita harus bisa bersama dengan keluarga? Dan kapan kita harus memberikan waktu untuk Tuhan? Ini disuarakan untuk kita di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita dimanapun kita berada dan apapun profesi kita, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Zakaria 2 ayat 17. Demikian dikatakan, "Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus." Demikian firman Tuhan. Memberikan waktu hening sejenak atau memberikan waktu untuk berdiam diri sejenak itu bukan suatu hal yang sia-sia atau menghabis-habiskan waktu. Terkadang Tuhan ingin kita juga berdiam diri untuk merenung, untuk melihat kembali, untuk mengevaluasi kembali, ya, dalam kehidupan kita ini apa yang sudah kita perbuat, dalam kehidupan kita ini apa yang sudah kita jalani, sehingga kita sulit sebenarnya untuk melihat secara detail bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Karena itu, di tengah-tengah kesibukan dunia, di tengah-tengah padatnya pekerjaan, padatnya kegiatan, seakan-akan tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Ya, banyak sekarang, apalagi di dunia ini, orang tidak lagi mengenal jam. Orang tidak lagi mengenal waktu, kapan makan, kapan tidur, kapan kerja, kapan bisa berkumpul dengan keluarga. Itu sudah mulai terkikis. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa waktu itu diatur untuk kita dapat membagi-bagi semuanya itu. Kapan kita harus melakukan pekerjaan kita, kapan kita harus bisa bersama dengan keluarga, dan kapan kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Nah, ini disuarakan untuk kita di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri. Berdiam diri merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Mungkin sadar atau tidak sadar, ketika pandemi ini melanda dunia ini, sebenarnya kita harus menyadari di tengah kesibukan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah beristirahat, ternyata virus COVID-19 pernah memberhentikan semua aktivitas, baik di darat, di laut, dan udara. Sehingga kita memahami waktu hening itu pernah terjadi. Dan pertanyaannya, apakah di waktu hening itu kita berdoa menghadap kepada Tuhan atau kita mengeluh kepada Tuhan? Karena jelas, berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Berarti di dalam hening itu kita tetap menghadap kepada Tuhan. Hening kita bukanlah hening yang sia-sia, tetapi hening yang benar-benar mengarah kepada Tuhan. Kenapa kita harus menghadap Tuhan? Jelas dikatakan firman Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kita akan dilawat oleh Tuhan yang kudus itu. Kita akan dilawat oleh Tuhan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami.
Terkadang kita mengeluh, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak hanya mengeluh. Bagaimana kita bangkit dari situ? Bangkit bukan berarti kita langsung arogan, tetapi mari kita menangkan diri dulu untuk mempertanyakan kepada Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan, yang Tuhan kehendaki dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan sejenak untuk kita mengetahui apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Allah rela, Tuhan rela meninggalkan tempat kudusnya untuk melawat kita. Tetapi sekarang pertanyaannya, maukah kita berdiam diri sejenak untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk menyambut Tuhan itu yang telah bangkit dari tempat kediamannya? Karena itu mari sebagai orang beriman persiapkan diri, buka hati, buka pikiran untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menyadari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengarahkan kami untuk bersaat teduh, merenung sejenak apa yang Engkau harapkan dan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam perjalanan hidup banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi kami yakin dalam pertolongan-Mu kami tidak akan goyah dan kami tidak akan jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Karena itu Tuhan, di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah itu Tuhan menjadi aktivitas yang berguna dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau memberikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga setiap orang yang bergumul dapat dikuatkan untuk menghadapi pergumulannya dan mendapatkan sukacita di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.